Oke, yuk Bapak Ibu, kita mulai. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur oleh karena malam hari ini kami boleh meneruskan belajar dengan padat sesi-sesi yang akan kami pelajari di sekolah supranatural. Kami mohon kehadiran Tuhan bekerja atas setiap kami, supaya ketika kami nanti mengajarkan ke banyak orang, atau mungkin ada sebagian nanti jadi fasilitator, ada yang mengajarkan hal ini ke sel group, ke gereja, atau di wadah apapun, maka ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sadar kami membutuhkan Roh Kudus, karena di luar Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pegang kendali, ambil alih ya Roh Kudus, banjiri kami dengan pewahyuan. Dengan demikian kami bisa menangkap apa isi hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan belajar sesi 5. Karena saya sadar di Papua jam 9, bahkan di Aussie itu jam setengah 11 malam. Rencananya saya mau memberikan 6 sesi, tapi saya kasihan. Jadi mungkin berapa yang kita bisa jangkau. Ya, kita akan belajar ringkasan dari jiwa itu harus align dengan roh, itu sesi 5. Nah, bagaimana alur berpikirnya, ini yang akan kita pahami. Alur berpikir dari sesi-sesi. Ya. Nah, sesi 1 kita belajar tentang pewahyuan Bapa. Relasi kita dengan Bapa dipulihkan. Kita sudah belajar ini. Jadi, ini pondasi. Karena ini pondasi itu penentu. Penentu artinya gini. Di pewahyuan Bapa, orang menemukan rumah, sehingga menemukan aman di dalam Tuhan. Orang yang tidak mengalami pewahyuan Bapa, dia tidak menemukan aman. Baik dalam pelayanan Bapak Ibu, misalnya nanti Bapak Ibu akan berhadapan, akan ketemu dengan ragam reaksi respon sikap orang. Bisa dikritik, kita sudah memberikan sebaik mungkin, tetapi orang menanggapinya tidak baik. Nah, kalau kita tidak memiliki relasi yang benar dengan Bapa, kita menemukan aman, kita menemukan rumah di dalam Bapa, maka kita masih membawa luka-luka kita, gampang tersinggung, marah, dan seterusnya. Bapak Ibu sangat baik membaca buku Jenderal-Jenderal Iman. Kenapa mereka berguguran? Ini buku yang sangat bagus. Mereka berjatuhan, memulai dengan pengurapan yang luar biasa, kesembuhan, mujizat, ledakan-ledakan besar, ada yang jemaatnya sampai puluhan ribu. Tapi akhirnya jatuh. Karena apa? Mereka belum beres di awal, tidak aman. Apabila ada persoalan sedikit, dia masih membawa luka masa lalunya, masa kegelapannya, dan itu belum beres. Pewahyuan Bapa itu membereskan apa yang membuat kita tidak aman, ketakutan, kecemasan, luka-luka masa lalu, itu spirit yatim piatu, spirit budak, itu beres di awal. Karena kalau tidak beres di awal, maka orang bisa dipakai luar biasa, tetapi itu juga akan menghasilkan dampak efek negatif yang luar biasa ketika masa lalunya tidak beres, luka-lukanya tidak beres, spirit yatimnya yang masih mencari pengakuan, validasi, mental budaknya dia harus mendapatkan, dia berupaya kerja keras, hasil pencapaian, dan dia akan lelah dan luar biasa. Nah, banyak pemimpin-pemimpin kelelahan, ya, kelelahan, stres,
kehabisan tenaga di tengah jalan, lalu sudah kehilangan gairah dalam pelayanan karena persoalan pondasi pertama tidak didapat. Nah, Bapak Ibu, itu sesi 1. Sesi 2, pemulihan luka. Orang wadahnya harus beres dulu. Kalau wadah tidak beres dulu, maka pelayanannya akan bermasalah. Ya. Orang bertanya mungkin, "Loh Pak, kok wadahnya tidak beres masih dipakai?" Karena Tuhan komitmen dengan panggilan seseorang. Ketika seseorang berjalan di dalam panggilannya, Tuhan akan komitmen untuk menyertai. Tetapi masalah wadah itu tanggung jawab pribadi. Ketika seseorang diurapi, ketika seseorang buatlah diberi karunia-karunia, tetapi wadahnya tidak bersih, wah itu sangat berbahaya. Dia akan banyak persoalan dengan orang-orang lain, banyak persoalan dengan orang-orang yang dilayani, dan itu sangat membahayakan. Sehingga sesi kedua orang itu sudah beres dan dia bisa mengelola dengan luka-lukanya, mengelola traumanya, mengelola spirit yatim yang masih mendekam di dalam dirinya. Dia bisa mengelola spirit perbudakan yang masih menguasai hidupnya. Itu sesi 2. Sesi 3 itu baru kita masuk ke identitas di dalam Kristus. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Saya mau jelaskan di sini. Di sesi 1 itu identitas kita itu jelas ketika kita diterima, kita dikasihi. Kebutuhan manusia paling tinggi itu diterima, dikasihi, dan kita mendapatkan dari Bapa kita di surga. Bahkan sebelum kita melayani, Tuhan sudah menerima dulu. Nah, ini namanya identitas teknon, anak yang dilahirkan. Tetapi yang ketiga ini beda. Yang ketiga itu identitas dalam Kristus itu adalah huios. Huios itu anak yang bertumbuh semakin dewasa. Nah, nanti Bapak Ibu akan berada di sini. Ya. Kita ini tidak cukup menjadi anak-anak yang dilahirkan di keluarga Allah, tetapi terus hanya disuapin, minum susu, tidak bertumbuh. Nah, kita akan dibawa Roh Kudus dalam pertumbuhan terus-menerus dari anak kecil menjadi anak yang dewasa. Namanya huios. Nah, salah satu kunci dari hidup di dalam Kristus itu kuncinya satu, yaitu mereka hidup di dalam kesatuan dengan Kristus. Dan yang kedua, yaitu dia hidup di dalam kedalaman Kristus. Dan ketiga, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Anak yang dewasa itu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, itu sesi 4. Nah, sesi 5 itu ini yang akan kita bahas. Mengapa arah itu sudah benar, tetapi hidup seseorang kok tidak stabil? Masalahnya di sini. Jiwa tidak selaras dengan roh. Jadi sesi 5 itu akan menyelaraskan jiwa itu mestinya tunduk pada apa yang terjadi di dalam roh kita ketika identitas kita dipulihkan. Roh itu nanti akan mengalirkannya ke jiwa. Tetapi kalau jiwa tidak selaras dengan roh, itu akan jadi persoalan. Nah, kita akan membahas sesi ini secara cepat. Nanti seberapa sesi yang bisa kita capai, nanti Bapak Ibu terima saja, tapi materi nanti saya serahkan. Kami sudah siapkan PowerPoint, nanti kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk dipelajari. Nah, penyelarasan jiwa atau lain dengan roh itu
itu bukan, kita sudah tidak membahas luka lagi, ya, tetapi kita akan membawa bagaimana pikiran, perasaan, kehendak kita tunduk dengan roh yang sudah dibaharui oleh Kristus. Ya, sekarang mari kita lihat Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 22 dan 23. Saya baca, Bapak Ibu. Kenapa jiwa harus diselaraskan, disetel terus sesuai dengan roh? Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Ya, Bapak Ibu, saya sudah mengupas ini di doa supranatural. Ada dua hukum bekerja di dalam diri kita. Kuasa, kekuatan yang memerintah. Yang pertama adalah hukum Allah. Tetapi ternyata ada juga hukum dosa yang sering bekerja di area keinginan, emosi, pikiran, reaksi, respon kita. Nah, yang saudara coba lihat di ayat ini, aku suka. Orang bisa tahu kebenaran, tetapi belum tentu dia mampu menjalankan kebenaran. Baik, saya mau Bapak Ibu paham ini. Ketika saudara sudah mempersiapkan, ini tadi Bu Luciana bicara tentang Natal ditata dengan baik. Tiba-tiba dalam waktu hari H pas Natal, kok ada misalnya, ada saja yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan panitia. Saya mau tanya ini, kira-kira reaksi panitia seperti apa? Sudah ditata. Saya itu pernah khotbah Natal, diundang Bapak Ibu, berjalan sangat baik. Tiba-tiba pas penyalaan lilin, lilinnya itu membakar karena dihias dengan cara itu, dikasih kertas apa yang dilingkarkan di pohon cemara, itu pohon cemara hidup. Nah, lilin itu membakar dan akhirnya dia membakar banyak kertas-kertas lainnya, dan benang di atas kemudian terbakar dan roboh, orang jerit. Nah, saya coba lihat apa yang terjadi. Panitia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, itu kan bisa terjadi. Buatlah di Hihu misalnya, sudah ditata sedemikian rupa, kok ada sesuatu yang tidak jalan sesuai dengan apa yang dirancang. Kira-kira panitia apa responnya? Atau teman-teman kira-kira membayangkan respon yang terjadi bagaimana? Gimana? Takut. Takut? Kecewa, Pak. Kecewa? Natal sudah bagus-bagus, tiba-tiba kok kacau begini, kok tidak sesuai dengan yang dirancang. Nah, orang, kenapa, siapa ini tidak ikut briefing, apa ini tidak ikut rapat. Nah, orang sudah dimulai di situ. Persoalannya adalah di sini. Kita tahu bahwa omelan, konflik itu tidak benar. Tetapi dalam kenyataan ketika kita menanggapi sikap orang, situasi, peristiwa yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, reaksi kita ini loh seringkali reaksinya tidak sesuai apa yang kita yakini. Keyakinan kita berkata, ya sudah, menghadapi segala sesuatu kita tidak bisa ngubah, ngapain kita harus ribut. Tetapi kenyataannya reaksi kita ini selalu ribut, selalu negatif. Nah, ini yang menyebabkan apa yang terjadi di alam roh tidak nyampe di jiwa,
Karena jiwa tidak mau tunduk. Ya, kita sudah mengalami pewahyuan Bapa, wadah dibersihkan, kita sudah mengalami union, kesatuan dengan Kristus, dan itu sesuatu yang luar biasa karena kita mulai diajari ketika kita menyatu dengan Kristus, kita menyatu dengan semua yang ada di dalam Dia. Kita dibawa masuk di kedalamannya. Itu kayak saudara datang di Raja Ampat, saudara dibawa masuk diving semakin dalam melihat panorama surga di bawah laut. Indah banget. Wah, luar biasa tinggal di dalam Kristus. Tetapi ketika sudah masuk di tataran praktek, loh, kok kami kehilangan keindahan? Kenapa? Karena ketika mulai berbenturan dengan orang lain, apa yang diyakini berhenti digantikan reaksi jiwa itu marah. Ayo, reaksi jiwa apa saja? Marah, Marah, tersinggung, menggerutu, ngomel, kecewa, benci, pahit hati, mundur. Aku pindah saja kalau gini. Sudah, aku tidak mau bergabung lagi. Orang sudah mulai mengambil pilihan keputusan yang salah. Nah, akhirnya kok antara apa yang terjadi di roh kok tidak nyampe di jiwa dan di tubuh. Ini yang disebut jiwa membajak roh. Semestinya roh ini menggembalakan jiwa, sehingga semua yang terjadi di roh itu, di alam roh itu mengalir ke jiwa kita dan mengalir ke tubuh dan menjadi kenyataan kita. Ya, itu Roma pasal 7 ayat 22 sampai 23. Nah, mari kita lihat area jiwa yang perlu diselaraskan. Ya, kita lihat di Roma, kitab Roma, area jiwa yang perlu diselaraskan. Sekarang buka Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubah itu metamorfosis. Itu gambaran ini Bapak Ibu sering pelajari di sekolah. Perubahan bentuk dari dalam. Ya, ini bukan dari informasi, tapi ini perubahan pola pikir. Namanya pembaruan budi. Apa yang perlu diselaraskan? Itu pikiran dulu. Kenapa kok itu perlu diselaraskan? Karena ada 4 kecenderungan. Ya, saya tulis reaktif, 2 defensif, didasarkan pada ketakutan, lalu berpusat pada diri sendiri. Oke, saya munculkan Bapak Ibu sebentar. Bapak Ibu tulis ya, reaktif, defensif, didasarkan ketakutan. Ini saya munculkan.
Kenapa perlu diubah dari dalam, Bapak Ibu? Karena kecenderungan kalau kita tidak di-align-kan, pikiran tidak di-align-kan, kita ini cenderung reaktif. Nanti bahayanya di sini. Saudara diurapi pengurapan sebesar apapun, dengar Bapak Ibu, kenapa kelas ini tidak dimulai dengan impartasi pengurapan-pengurapan? Apa itu tidak penting? Sangat penting karena kita akan belajar juga. Tetapi akan bahaya kalau pondasinya lemah. Kalau orang tidak align jiwanya, maka dia akan cenderung reaktif. Tidak punya uang, terus apa? Nanti akhirnya hidupnya kayak seputaran itu, seputaran. Tidak punya uang, apa? Utang, ngeluh, ya. Panasnya luar biasa, mengeluh. Jemaat tiba-tiba bersikap menyakiti, pahit. Jadi hidupnya reaktif terus. Hidupnya didasarkan mereaksi sikap dan peristiwa apapun yang menimpa dia. Dan kalau hidup, jiwa ini tidak diselaraskan dengan roh, bahaya. Hidup saudara berdasarkan reaksi. 2, defensif. Orang mempertahankan dirinya kuat-kuat. Orangnya itu memiliki tembok yang sangat luas. Takut, fear based, dasarnya ketakutan. Ya, dasarnya ketakutan apapun, nanti nak begini, nanti nak begini, nanti nak begini, nanti nak begini. Itu dasarnya ketakutan. Lalu berpusat pada diri sendiri. Dan ini yang harus di-align-kan dengan roh. Makanya harus mengalami pembaruan budi. Itu Roma pasal 12. Lalu Mazmur, ya kita lihat Mazmur. Mazmur pasal 131 ayat 2. Saya baca Mazmur, kitab Mazmur Bapak Ibu 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih. Kan? Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Yang kedua, jiwa itu tidak dimatikan, tetapi jiwa dilatih dan ditenangkan. Ini akhirnya nanti melahirkan yang disebut ada kendali diri. Oke, jadi jiwa tidak dimatikan, tapi jiwa harus terus dilatih. Jadi ada pembaruan budi, pikiran. Sekarang yang kedua, jiwa itu juga harus dilatih. Semakin jiwa kita terlatih, nah itu nanti jiwa akan lain dengan roh. Contoh latihannya. Kapan saudara khawatir? Kapan terakhir kali saudara khawatir? Saya mau tanya, Bapak Ibu, kapan terakhir kali
Bu Andriani khawatir, atau mungkin Bu Andriani tidak pernah khawatir, saya tidak tahu. Tapi saya tanya, Bu Andriani kapan terakhir kali Ibu khawatir? Silakan dibuka. Dibuka Ibu audionya. Waktu mau menghadapi tahun 2025, Pak. Apa yang Ibu khawatirkan misalnya supaya kita bisa belajar? Ya, maksudnya itu sebelum itu saya ragu. Waktu 2025 kita bisa menghadapi semua hidup kita tukar. Terus saya bilang 2026 masih bisa nggak ya kayak seperti yang saya hadapi sekarang seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Ibu. Nah, yang lain, apa sih yang selama ini Bapak Ibu cemaskan? Karena semua orang cemas, takut. Makanya tadi fear based. Hidup manusia kadang itu basicnya itu ketakutan. Jadi kalau saudara mengamati perilaku seseorang, kamu marah ya, kamu gini ya, itu nanti basicnya ketakutan dan kecemasan. Nah, Mazmur 131, jiwa itu perlu disapih kayak anak disapih, dilatih terus menerus. Dan saudara tidak menggunakan kekuatan diri sendiri karena Roh Kudus. Ingat pelajaran sebelumnya, huios itu selalu dipimpin Roh Kudus, sehingga kita nyerahkan jiwa kita. Tuhan, aku takut menghadapi ini, kayak gitu. Nah, latihan di mana kita menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan reaksi jiwa itu membuat saudara semakin dewasa. Nah, saya merasakan ini Bapak Ibu, itu dalam pengalaman setiap kami nyetel 1 jam itu. Apapun saya omong sama Roh Kudus, Roh Kudus, saya menyerahkan kecemasan ini, ketakutan ini. Sampai nanti hasilnya di dalam hidup tidak ada yang kita cemaskan, tidak ada yang kita takutkan. Ya, tidak ada yang kita cemaskan, tidak ada yang kita takutkan. Saya ambil contoh lah Bapak Ibu. Kami dulu memiliki tabungan, berkat-berkat ditabung, dan ada saudara yang membutuhkan misalnya, dan ternyata dia tidak mampu mengembalikan misalnya. Dan saya omong sama beberapa teman, sudahlah, serahkan hakmu untuk memiliki. Ketika berada dalam sikap Tuhan, aku serahkan hak untuk memiliki, saya tidak mau nagih lagi. Ya, itu jiwa itu tenang banget, tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang dicemaskan. Kayak gitu misalnya. Ya, apapun yang mencoba membuat kau takut, cemas, itu biasa. Tapi saudara harus terus latih. Dan cara melatihnya adalah terus engkau membawa ketakutanmu, kecemasanmu, reaksimu kepada Tuhan, sampai ada kedewasaan di dalam diri. Kontrol kita itu akan kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Sudahlah, tenang. Nah, ketenangan spiritual inilah yang disebut kedewasaan. Itu Mazmur 131 ayat 2. Ya, saudara, nanti di dalam diri saudara, emosi tidak lagi menjadi pengendali keputusan, tetapi yang mengambil alih adalah kedewasaanmu. Ya, kemudian yang ketiga, apa saja yang harus dialainkan? Lukas 22. Lukas 22.
ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya, Bapak Ibu catat. Kita belum masuk kepada pelajaran union will, tetapi ini disinggung di sesi ini. Ya. Nah, kita lihat Lukas pasal 22 ayat 42. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ada dua proses penyerahan kehendak. Ya. Ada dua proses. Yaitu proses yang pertama adalah proses di mana kita terus aktif menyerahkan apa yang satu masih kita coba genggam, yang masih coba kita kontrol. Ketiga, yang masih kita takutkan, yang masih kita cemaskan, yang masih ingin kita kuasai, yang masih kepingin kita atur, yang masih ingin kita kendalikan, luka yang masih belum diberes. Ya, satu persatu itu diserahkan. Ini tindakan penyerahan setiap hari. Oke, saya ambil contoh. Kalau suatu saat saudara marah, apa yang harus saudara serahkan? Nah, ini sambil contoh. Saudara misalnya suatu saat ada rasanya marah banget pada seseorang. Apa yang harus saudara serahkan? Pikiran. Pikiran. Apalagi Bapak Ibu? Hati. Hati. Hak untuk marah. Emosi, Pak, emosi. Hak untuk marah. Hak untuk membalas dendam. Dan itu saudara serahkan. Tuhan, aku menyerahkan hak untuk marah. Aku menyerahkan hak saya untuk membalas. Aku serahkan kepadamu. Dan aku memilih untuk mengampuni. Satu saat lagi saudara ditipu. Saya pernah ditipu itu 8 juta. Dan yang saya lakukan adalah saya marah, tidak akan mengubah keadaan. Saya langsung berdoa, Tuhan, saya menyerahkan hak saya untuk memiliki. Dan saya mengampuni orang yang menipu saya. Lalu nanti saya mikir lagi, saya kok tiba-tiba kok takut dengan VV, misalnya nanti gini, nanti bagaimana. Lalu saya serahkan, Tuhan, aku serahkan VV. Aku percaya kepada pengaturanmu, caramu bekerja yang sangat luar biasa melampaui apa yang aku pikirkan atau doakan. Jadi aku lebih mempercayai Engkau dan aku serahkan. Misalnya suatu saat lagi tiba-tiba saya memikirkan tentang Johan misalnya. Nanti gimana masa depannya gitu. Ya sudah, Tuhan, aku menyerahkan perasaan takut cemasku tentang Johan. Aku serahkan kepada Tuhan. Ambil Johan, ambil alih. Karena aku percaya Engkau yang menggenggam masa depannya. Nah, ini tindakan terus-menerus, tindakan union, ya, tindakan disatukan dengan Kristus. Itu yang pertama adalah tindakan kita menyerahkan setiap hari. Lalu yang kedua, ini tahap Yesus. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Ini sudah level dari surrender. Yang tadi kita serahkan satu persatu itu surrender.
berubah menjadi union will, kesatuan kehendak, di mana kehendak Kristus menyatu dengan kehendak kita. Wah, kalau saudara sudah masuk di menyatunya kehendakmu adalah kehendakku, saudara, itu luar biasa. Saudara tidak takut lagi, karena saudara lebih mempercayai kehendaknya, firman-Nya, pengaturannya, penyediaannya, pemeliharaannya, caranya dia bekerja. Itu penyatuan kehendak, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yaitu Lukas pasal 22 ayat 42. Tapi untuk masuk union will, orang harus pertama-tama harus belajar apa, Bapak Ibu? Belajar apa? Sebelum masuk union will, penyatuan kehendak, orang harus apa? Penyerahan setiap hari. Iya, surrender, penyerahan setiap hari. Dan tidak usah takut penyerahan setiap hari. Tuhan, aku nangis, aku sedih hari ini, aku begini. Jadi surrender itu keterbukaan kita, termasuk ruang gelap kita, kerentanan kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Kita serahkan di tempat alamat yang tepat, karena kita ada di dalam Kristus. Sudah Tuhan, aku serahkan kepadamu, ambil semua, karena aku percaya kepada Engkau. Setelah saudara biasa setiap hari melakukan ini, nanti saudara akan masuk di union will. Nah, ketika saudara sudah mengalami penyatuan pikiran, penyatuan emosi, hidupmu sudah tidak ditentukan lagi oleh reaksi-reaksimu, hidupmu sudah tidak dikendalikan oleh liarnya emosimu, tetapi ada kontrol diri yang dewasa. Lalu saudara mulai bisa surrender, saudara mulai masuk di kesatuan kehendak. Nah, disitulah aliran-aliran roh itu tidak terbendung ngalir keluar dari jiwa kita. Aku memiliki pikiran Kristus, aku memiliki perasaan Kristus, aku mengenakan kehendak Kristus. Dan firman itu nanti akan jadi kenyataan, karena sudah tidak terblokir, mengalir ke jiwa, tubuh, mengalir ke bisnis, mengalir ke anak-anak, mengalir ke aliran yang lebih luas. Itu dahsyatnya ketika kita berada pada penyelarasan jiwa. Yaitu pelajaran sesi yang ke berapa nih? Kelima. Oke, sekarang kita masuk ke sesi ke-6. Kita masuk ke sesi ke-6. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu kasih resen saja. Karena saya rindu, kami hanya ambil intisari dari setiap sesi, lalu nanti kita akan masuk ke sesi yang ke-6. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan, Mbak Yuni ya ini. Ya. Ini Pak, apakah bisa dikatakan bahwa setiap respon yang positif itu berasal dari roh dan setiap reaksi yang negatif itu berasal dari jiwa? Baik, terima kasih. Baik.
jiwa kita itu merespon secara natural, Mbak Yuni. Misalnya Mbak Yuni kehilangan sesuatu, sedih, itu respon jiwani natural kita. Ya, tubuh juga punya respon natural. Kita lapar, tidak ada makan, berapa hari tidak makan, tubuh merespon lapar. Itu respon alami. Ya, natural. Jadi jiwa dan tubuh itu natural. Sementara roh itu ranah yang beda, ranah spiritual. Semestinya yang terjadi adalah, coba Mbak Yuni buka Yohanes 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Pertanyaannya bagus. Ada yang namanya natural, itu tubuh dan jiwa. Tapi ada ranah yang namanya spiritual. Sudah ketemu? Yohanes pasal 6 ayat 63. Silakan. 60. Sudah? Yohanes 6, ya. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Baik, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Jadi kalau kita ingin melihat, bercermin tentang spiritual kita, lihatlah apa yang dikatakan firman. Misalnya saya ambil contoh. Yang dikatakan firman adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada Mbak Yuni masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan itu gembalamu, Mbak Yuni pasti tidak akan pernah kekurangan. Bahkan Mbak Yuni dibawa di rumput, di padang rumput yang hijau, gambaran kelimpahan. Dan Alkitab juga katakan Mbak Yuni itu didesain Tuhan untuk memiliki hidup di dalam kelimpahan. Tetapi yang natural ini seringkali tidak percaya, tidak mempercayai. Masa sih? Kayak gitu kan, masa sih? Lalu yang jiwa ini kemudian ngatur sendiri pikiran kita. Lah, bagaimana bisa nguliakan anak, bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa gini. Kalau misalnya tadi bahasanya Mbak Yuni hutang, kalau kita tidak pinjam saudara-saudara, kalau kita tidak begini, kembali jiwa kita yang natural ini coba mengendalikan yang diri kita sesungguhnya. Jelas? Iya, Pak. Ya, contoh lagi. Tubuh kita sih gejalanya sakit. Ya, tetapi kebenaran spiritualnya adalah oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Lalu tabrakan kan? Tabrakan yang di ranah spiritual bahwa oleh bilurnya aku sembuh. Tetapi jiwa kita berkata, lo nyatanya ya masih sakit gini kok. Beberapa hari ya enggak ada perubahan kok. Lalu akhirnya ya sudahlah, kita nganu aja lah. Nah, ada yang mengambil langkah natural baik ke dokter, tetapi ada yang mengambil langkah natural yang tidak baik, pergi ke dukun. Misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya hakikat spiritual kita tidak terwujud karena dikalahkan oleh natural kita. Nah, ini yang dialainkan. Kita harus align, menyelaraskan jiwa kita tidak boleh. Perhatikan, jiwa kita tidak boleh memprovokasi, jiwa kita tidak boleh mendominasi, jiwa kita tidak boleh membajak, jiwa kita tidak boleh menggantikan peran dari roh. Jiwa kita harus
selaras dengan roh, sekalipun fakta berkata tidak. Nah, kalau jiwa itu, ya, apakah bisa dikatakan begini, Pak? Jiwa itu melihat kenyataan, roh ya, itu melihat kebenaran firman Tuhan. betul. Kan matikan jiwa dan lihat kebenaran firman Tuhan. Jiwa tidak bisa dimatikan. Jiwa dilatih. Latihannya ada. Iya, dilatih supaya terus selaras. Tidak apa-apa gagal, tapi kita terus dilatih. Jelas? Ya, terima kasih. Bersyukurnya Roh Kudus memandu kita. Oke, Bu Renata. Shalom Pak Brapto. Salam Ibu. Ya, pertanyaan saya masih tentang tentang pewahyuan Bapak atau relasi ya Pak ya. Iya. Bagaimana seorang anak Tuhan bisa mengidentikan perkenanan Bapa kepada Tuhan Yesus waktu dibaptis dengan perkenanan Bapa kepada seorang anak Tuhan, sementara hidupnya walaupun sudah lahir baru tetap mengalami apa yang kita bahas kemarin Pak tentang hukum dosa, dia masih melekat dengan dosa, ada jatuh bangun mungkin dalam dosa. Nah, bagaimana perbedaan antara memang Bapa mengasihi anak Tuhan atau kita dengan Bapa berkenan? Kayaknya perkenanan itu lebih dari Bapa yang mengasihi gitu Pak. Mohon penjelasannya tentang perkenanan itu kayaknya lebih dalam, dan ada anak-anak Tuhan yang jadi istilah perkenanan gitu Pak, supaya kita mengalami confident tentang perkenanan Bapa dalam hidup kita. Baik, terima kasih Bu Renata. Tahap yang paling dasar, ya, anak bungsu dia merasa bahwa dia menemukan rumah di luar Bapa. Sebagai hasilnya dia hidupnya kacau balau. Anak sulung dia berpikir Tuhan berkenan, Tuhan menerima aku kalau aku bekerja keras. Dua-duanya Tuhan tidak berkenan. Nah, lalu Bapa berinisiatif mengejar anak bungsu supaya kembali ke rumah. Karena semua yang dicari itu ada di rumah. Dia menemukan di rumah itu keamanan, kasih, perkenanan, warisan, semua ada di sana. Dan di tahap ini Tuhan tidak memandang masa lalunya, Tuhan tidak memandang perbuatannya, dosanya. Di tahap ini Tuhan menerima, memeluk, lalu memulihkan identitasnya, dikenakan jubah baru, cincin, dan kasut. Dia menjadi teknon. Tetapi prosesnya adalah teknon tidak boleh terus jadi teknon. Dia lahir baru hanya terus menjadi anak kecil. Roh Kudus itu akan membimbing anak ini bertumbuh. Makanya dia berjalan mendampingi terus. Dia bertumbuh dewasa. Ketika teknon ini terus dibimbing taat, yang tadi itu Bu, jiwanya itu dibimbing. Nak, jangan marah. Nak, jangan tersinggung. Nak, jangan pahit. Itu cara Roh Kudus bimbing terus. Lalu dia tumbuh menjadi huios. Nah, di tahap huios ini Bu, bedanya, ya, huios itu dengan teknon itu digambarkan oleh Paulus. Kalau orang itu masih tahap dipeluk Bapa, dikejar Bapa, dipulihkan identitasnya, itu seperti gambaran anak, tetapi dia belum memerintah, belum mengelola harta kekayaan dari bapaknya. Tetapi ketika dia sudah akil balik huios itu, nah di situ dia akan menjadi anak yang dipercaya penuh mengelola. Itu perkenanan Tuhan itu menampakkan wujudnya itu di huios. Jelas ya? Jelas Pak. Oke Pak David.
saya masih bingung tentang asik. Kan saya berobat. Saya minum obat atau saya hanya berdoa? Iya, terima kasih Pak David. Saya minum obat atau saya berdoa. Baik, terima kasih Pak David. Saya tidak menolak bahwa obat salah. Ya, saya tidak menolak. Nah, ada tahap-tahap Pak. Ada tahap-tahap. Saya ambil sharing dulu lah, sharing. Bu Prapto itu dulu dokter bilang itu minum obat seumur hidup. Ya. Dan selagi Bu Prapto belum memiliki keyakinan yang kuat, saya berkata, ya tidak apa-apa kamu minum dulu. Tetapi seiring tahap iman Bu Prapto naik, dan dia berkata, sudah aku tidak mau minum obat lagi. Gitu. Jadi, apakah ketika Pak David minum obat tidak beriman? Tidak. Tetapi nanti akan ada satu tahap Roh Kudus itu membuat Bapak mengambil keputusan berani. Ya, saya lebih suka mengajar di mana ikuti irama roh dan nanti kita akan mendengar suaranya. Nak, coba berhenti. Nak, coba gini. Nah, jadi ketika saya minum obat, saya kemarin diare Pak, saya beli diapet Pak. Misalnya kayak gitu. Apakah ketika saya minum diapet saya berdosa? Enggak, saya tidak tertuduh. Saya aman di dalam Tuhan. Saya minum obat diare atau tidak, saya aman di dalam Tuhan. Saya diterima, saya dikasihi, saya dikenan, dan tidak mengurangi apapun. Bapa tersenyum memandang saya. Jadi jangan salah paham gini. Ketika saudara misalnya minum obat karena sakit, lalu Tuhan murka, pandanganmu tentang Tuhan sudah salah relasimu. Itu anak yatim. Kalau saya minum obat, itu Tuhan nanti marah. Itu anak yatim. Ya. Kira-kira bisa menjawab Pak David? Oke, Pak Widodo. Ya Pak. Terima kasih Pak, dalam sekali ini Pak. Ya, terima kasih Pak Prapto. Saya masih mau melanjutkan masalah respon-respon tadi Pak. Iya, Pak. Respon jiwa itu apakah sama dengan otak ya Pak? Yang tidak bisa dimatikan ya Pak ya. Terus yang kedua dengan respon roh atau berpikir dengan hati ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya respon otak jiwa itu apakah juga bisa liar sehingga menutupi respon roh? Baik, terima kasih Pak. Jiwa itu terdiri dari 3. Atau ada lagi? Dituntaskan dulu pertanyaannya. Ya. Jadi dengan adanya, kalau misalnya terjadi suatu respon otak yang berlebihan tidak terkendali, artinya seperti kuda tidak ada kendalinya Pak ya. Jadi bisa nabrak-nabrak pohon asem atau pohon mauni atau apa aja ya, ngawur gitu. Jadi tidak cerdas, apa yang seperti panggilan anak-anak Tuhan. Oke. Apakah seperti itu? Ya, jadi yang saya tanyakan, jiwa yang menutupi hati ya Pak ya, itu berbahaya sekali. Tadi kan itu Pak, dan juga di pelajaran Pak Yohanes Lili juga Pak Prapto itu ada berpikir dengan hati Pak. Ya, terima kasih Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak Wid. Baik, jiwa itu terdiri dari 3: pikiran, perasaan, kehendak. Ya, pikiran itu ada di logika kita, otak kita. Ya, bagaimana kita menganalisa, memperhitungkan, mengkalkulasi, semuanya itu ada di otak kita. Ya, segala sesuatu yang kita indera ini masuk di ranah, kemudian ranah di logika dulu. Persoalan Bapak itu nanti di sini Pak. Ada orang yang namanya overthinking. Semua dipikir Pak. Bahkan
Yang sekarang terjadi akan terjadi dan besok akan terjadi, dipikir pikirannya terlalu over. Ya. Nah, kenapa Tuhan berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat? Kenapa harus dimulai pikiran? Karena pertama kali manusia itu, ya, pertama kali manusia ketika menanggapi segala sesuatu, maka mindsetnya dulu Pak yang bekerja. Nah, kalau mindset ini tidak diserahkan kepada Tuhan, wah bahaya Pak. Ya, itu satu. Itu tentang mindset yang ada di otak kita, cara kita memandang atas segala sesuatu itu di ranah logika kita. Saya ambil contoh lah. Enak itu belum tentu enak kalau mindset kita tidak enak. Ini omong apa ini? Saya coba bisa ngatasi itu. Ya. Saya pertama kali makan ikan babi itu tanggal 26 Desember. Karena selama ini setiap saya disuguhi saya tidak mau. Dan akhirnya saya berkata, saya kok kehilangan kesempatan seperti apa sih rasanya sup babi, makanan babi. Dan kebetulan tuan rumah, karena saya pembicara, dia masak khusus babi. Oke. Di depan saya ada sup babi. Pertama-tama saya lihat itu Bu Susana kok ambil tulang-tulang itu kok banyak, yang lain kok asik, enaknya kayak apa. Nah saudara, yang saya hadapi itu tulang babi atau pikiran saya? Pak Widodo, coba tebak. Peperangan saya itu perang melawan tulang babi, daging babi, atau saya sedang berperang dengan pikiran saya? Ya, pikiran ya Pak, pikiran karena iya, menurut Bapak Ibu saya sedang perang melawan babi atau perang melawan pikiran? Lawan pikiran. Pikiran tuh kayak gitu Pak. Sampai apa yang kita makan dipikir dulu, bukan dicicipi dulu. Kita mau berteman, kita mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan, dipikir dulu. Nah pertanyaannya, kalau pikiran kita ini tidak diserahkan kepada Tuhan, payah enggak Pak? Nah itu tadi yang saya sebut surrender. Saya hari itu ambil keputusan, Tuhan mulai malam ini saya akan makan babi. Saya ambil langsung itu tulang babi dan dagingnya, dan langsung saya nikmati tanpa berpikir. Dan saya ditanya, gimana Pak Prapto? Ternyata enaknya luar biasa. Oh beda kan? Ya Pak. Bu Prapto belum bisa mengalahkan karena dia tidak mengalahkan babi sebenarnya. Bu Prapto belum mengalahkan pikirannya. Saya serahin mah enaknya luar biasa. Bu Prapto masih berpendang, aku mbok opai piro aku mau mangan. Itu namanya mindset. Jelas? Ya. Tapi kan contoh lagi, saya disorong. Pak, saya lihat orang. Gimana Pak? Masalah babi tadi itu misalnya nggak dimakan dan dimakan pun juga nggak masalah. Nggak masalah, cuma persoalan saya mindset saya salah Pak. Mindset saya sudah salah. Ya. Setelah mindset saya benar, babi enak. Nah, kedua saya disorong. Itu pada makan papeda. Saya lihat gitu, saya tanya-tanya gitu. Nah, pertama pikiran saya berkata, orang kok makan lem? Gitu. Itu kan kayak lem toh. Lem kok dimakan? Wah gitu tuh pikiran macam-macam. Tapi kemudian saya berhenti sejenak. Enggak, saya harus bisa makan. Dan langsung saya ambil papeda, saya ambil kuah, dan saya makan. Gimana Pak Prapto? Enak? Oh ternyata dari pikiran.
Itu baru tentang makan loh Pak. Iya. Itu belum yang lain. Saya tuh omong kepada orang itu loh, untuk kamu berhenti berhutang sih. Lo jawabannya gini, lo nak ndak hutang gimana, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau nyagerke dari gaji ya ndak cukup. Nah itu mindset. Itu tentang topik hutang. Apalagi misalnya apalagi topik yang berkaitan spiritual dan supranatural, mindset kita tidak mampu menangkapnya, kecuali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, pikiranku tidak sanggup menjangkaunya, tapi aku percaya dan aku serahkan sekarang mindsetku kepadamu. Baharuilah ya Tuhan, supaya aku mengenakan pikiranmu. Jelas? Iya, Pak. Oke, sekarang Terima kasih. kita masuk ke sesi 6. Bapak Ibu nyatat aja ya, nyatat, karena daripada saya masukkan PowerPoint, mungkin saya bebas dengan cara seperti ini. Sekarang sesi 6. Namanya Dominion Life. Saya tulis dulu. Ya. Bagaimana hubungan sesi per sesi? Pewahyuan Bapa itu relasimu benar. Relasimu benar, engkau menemukan rumah, engkau sudah puas dengan Bapa, engkau sudah cukup dengan Bapa, semua yang kau butuhkan ada dalam Bapa. Saudara tidak mencari yang lain. Saudara tidak perlu mencari pengakuan, saudara tidak perlu mencari validasi, saudara tidak perlu mencari dengan kekuatanmu. Semua itu sudah saudara temukan di rumah, yaitu di rumah Bapa. Lalu wadah saudara yang menghalangi engkau mengenal pewahyuan Bapa itu dibersihkan, supaya jangan ada lagi luka penolakan, supaya tidak ada lagi spirit yatim piatu, tidak ada spirit budak yang membuat engkau terhalang mengalami hubunganmu dengan Bapa. Ketika engkau mulai dibawa masuk di dalam surrender, dari surrender itu nanti engkau mengalami union will. Baru saudara sebagai teknon yang terus dipimpin menjadi wes, Roh Kudus memandu langkah-langkah, dia menuntun engkau dalam seluruh kebenaran. Makanya identitas kita itu akan bertumbuh itu kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Itu akan menjadi habit. Gaya hidupmu tiap hari itu berjalan bersama Roh Kudus. Lalu saudara jiwanya disetabilkan, karena saben hari saudara serahkan jiwanya, mulai dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, setelah itu bagaimana hidup kita ini menjadi pemerintahan kerajaan Allah yang nyata. Itu sesi 6. Ya, bagaimana setelah identitasmu benar, hidup dalam pimpinan Roh, jiwa selaras, dan saudara nanti menjadi pemerintahan kerajaan Allah yang nyata. Ayo kita buka sekarang Roma 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17.
Saya baca, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ini istilahnya. Dominion bukan kuasa yang direbut, tetapi partisipasi dalam pemerintahan Kristus. Sebentar, saya munculkan. Kalau Bapak Ibu misalnya bingung tentang, Pak, teologianya terlalu tinggi, bilang saja supaya saya bahasakan sederhana. Oke, dominion itu tadi oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, saudara berkuasa. Dominion itu bukan kuasa yang direbut, tetapi partisipasi dalam pemerintahan Kristus. Jadi gini, saudara mesti harus hafal tentang identitas itu. Huios, ya, ada teknon, ada huios. Saya mau ngecek dulu pemahaman saudara tentang huios, ya. Huios dan teknon saya acak saja, saudara ndak usah takut ketika saya tanya. Ya, ketika saya tanya acak, Bu Elisa, coba Ibu jelaskan kepada saya apa yang membedakan huios dan teknon. Huios adalah anak yang sah. Ya. Teknon lupa, Pak. Tidak apa-apa Ibu, makanya saya harus ulang-ulang supaya Bapak Ibu nangkep sederhana. Nanti di kelas-kelas pranatural Bapak Ibu, oh kemarin kami dijelaskan ini toh. Bu Karuniati, bisa dengar suara saya? Apa beda huios dengan teknon? Nanti saya omong dominion, Bapak Ibu ndak nangkep keterkaitan dengan pelajaran yang sudah. Menurut Ibu bedanya teknon dan huios. Kalau orang sudah sampai huios itu yang membedakan apa sih Ibu? Yang membedakan itu hubungan kita itu secara terbiasa, sudah kebiasaan. Jadi kalau kita tidak melakukan atau tidak berbicara dengan Roh Kudus atau tidak mengundang dia tuh kayaknya ada yang kurang gitu, Pak. Oke, terima kasih. Satu saya tangkap. Jadi huios itu hari-harinya terus dipimpin Roh Kudus. Hari-harinya. Oke. Yang kedua apa Bapak Ibu yang lain silahkan. Supaya nanti nangkep ini. Apa yang Bapak Ibu tangkap yang membedakan huios dengan teknon? Satu, Bu Karuniati tadi, Pak, huios itu hidupnya dipimpin Roh Kudus setiap hari, apapun itu. Yang kedua, Teknon itu kan anak-anak dikasih Allah, Pak. Kalau huios itu anak yang bertumbuh dewasa.
yang semakin Iya. Kedua, kata kuncinya anak yang bertumbuh dewasa sehingga dia karakternya kelihatan bertumbuh dewasa. Oke, ketiga, Buyos itu menyehat dan otorita. Beri tanggung jawab. diberi tanggung jawab karena dia memikul tanggung jawab untuk melakukan apa yang ada pada Bapak. Jadi dia itu stewardship ya, penata layan yang baik. Dia mengelola semua pekerjaan dan semua yang ada pada Bapa, pada Kristus itu dikerjakan anak. Huios itu orang yang diberi otoritas penuh. Oke. Nah, kenapa kita membahas sesi ini tentang dominion? Karena ini Huios itu diberi otoritas. Huios itu dia mengelola semua sumber daya surga. Di antara sumber daya surga itu adalah karena Huios itu harus mengerjakan semua pekerjaan Bapa, dia diberikan otoritas, ada dominion. Nah, dominion yang kita miliki itu sifatnya partisipasi dalam pemerintahan Kristus. Ya, kita ikut ambil bagian memerintah bersama Yesus. Sebagai anak yang bertumbuh dewasa, sudah saatnya Tuhan mempercayakan. Nah, sekarang kamu ikut memerintah. Dominion yang ada padaku sekarang itu juga menjadi dominionmu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini di tataran penjelasan ini Bapak Ibu harap bisa memahami ini. Oke, kalau sudah mengerti ini, kita berpartisipasi dalam pemerintahan Kristus, turut memerintah bersama Kristus, dan kita diberikan dominion Kristus sendiri, kuasa Kristus sendiri, otoritas Kristus sendiri, senjata Kristus sendiri, semua karunia Yesus sendiri itu diserahkan kepada kita. Maka dominion itu sesuatu yang luar biasa bekerja di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana itu menjadi operasional kita tiap hari? Yang penting itu, karena tujuan kelas ini, dominion itu bukan hanya satu momen. Jangan sampai kayak gini Bapak Ibu. Saya banyak ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, selalu omongnya gini, Pak, dulu gitu itu saya biasa, Pak. Pak, dulu saya dipakai gini. Pak, dulu. Bukan, dominion bukan dulu. Tapi dominion harus, halo? Kalau dominion itu masa lalu, ndak beres. Ada yang salah. Dominion karena hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, karena engkau sudah menginjak dewasa, dan akhirnya Tuhan mempercayakan penuh hak untuk memerintah ini. Dan itu setiap waktu. Saudara menyembuhkan orang sakit nanti sampai saudara dipanggil Tuhan. Kayak gitu maksud saya. Saudara ngusir setan sampai nanti dipanggil Tuhan. Saudara ngalami mujizat sampai seterusnya. Saudara ngalami terobosan itu setiap saat. Jelas? Itu yang disebut dominion, itu setiap hari. Jadi sasaran kelas ini, saudara dipakai Tuhan, itu bukan hanya untuk satu momen. Setelah itu, Bengawan Solo, riwayatmu dulu, engkau hanya riwayat dulu, bukan. Kekristenan itu dulu, kini, dan seterusnya kita dipakai
Tuhan. Amin. Kita seterusnya, bahkan nanti ada pelajaran setelah ini nanti, saudara akan justru dari dominion ini, engkau akan dibawa masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Itu artinya dominionmu akan semakin besar. Siapa yang percaya, yuk lambaikan tanganmu. Dominionmu justru dirancang besar. Pengalaman engkau menyembuhkan orang sakit itu akan semakin besar. Pengalamanmu mengusir setan itu semakin besar. Pengalaman finansialmu semakin besar. Terobosan bisnismu semakin besar. Hal-hal yang berkaitan sign and wonders semakin besar. Karena engkau sekarang akan masuk di dalam kemuliaan itu setiap hari. Itu huyos itu kayak gitu. Berjalan di dominion setiap hari, setiap saat. Baik, tadi namanya dominion partisipasi. Tulis tadi. Tadi itu dominion partisipasi. Lalu kita akan melihat dominion posisi. Sebentar, saya munculkan. Teman-teman sorong minta sampai jam berapa? Karena saya sadar mulainya jam 7 pasti nanti. Ini berarti di Sorong sudah jam berapa ini? Sebentar, setengah 11 ya. Setengah 11 Bapak. Setengah 11. Saya harus toleran dengan Bapak Ibu yang ada di timur. Kira-kira kuat sampai jam berapa? Jam 11 Bapak. 11, oke. Oke, Bapak Ibu, saya paham betul. Saya tidak mau mengejar target, tetapi saya mau Bapak Ibu nangkep, ya. Tapi nanti materinya saya memberikan. Udah, sekarang kita belajar dominion dari partisipasi, tapi ada dominion namanya posisi. Ayo Efesus pasal 2 ayat 6. Saya baca, Ia telah membangkitkan kita dan mendudukkan kita bersama Kristus. Ya, mendudukkan kita bersama Kristus. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunani, mendudukkan bersama itu dari kata ini nih, saya tulis saja supaya Bapak Ibu bisa nyatat. Itu bahasa Yunaninya. Oke, sekarang bayangkan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Artinya dia kembali dalam posisi sebagai raja yang memerintah, duduk dalam kursi pemerintahan. Nah, sekarang saudara duduknya di kursi yang mana?
Halo? Di sana, Mbak. Yesus duduk di singgasananya sebagai raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkata, segala otoritas di sorga dan bumi diserahkan kepadaku. Di singgasananya itu, dia duduk di sana untuk memerintah segala sesuatu, dan segala sesuatu dikatakan tunduk di bawah tumpuan kakinya. Lalu di situ ditulis Bapa mendudukkan, dan kata duduk bahasa Yunannya sunkatiso, bersama, duduk bersama. Pertanyaan saya, saudara duduk di kursi di sebelah mana? Sama Yesus, Pak, sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Sebelah kanan, ayo. Sebelah kanan. Sebelah kanan, ada yang Sama sebelah Yesus. kiri. Duduk bersama Kristus. Sebelah mana? Bersama Ayo, kanan. dari kata Yunani ini, supaya nanti saudara paham betul. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Sekarang saya tanya, saudara duduk di mana? Di pangku, Pak. Sejajar. Nah, sama dengan Yesus di sebelah kanan juga. Ada yang bilang di pangku. Ada yang di sebelah kanan. Sejajar. Sejajar, kalau sejajar berarti di sampingnya. Duduk bersama. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Wah, ini kok semakin Duduk bersama. Nah, kita lihat bahasa Yunaninya. Ini bukan kiri kanan, oke loh. Ayat ini berkata, duduk bersama itu berarti saudara satu kursi. Ya, di tempat di mana Yesus memerintah surga dan bumi, dan saudara diberikan tempat istimewa, saudara ikut duduk di sana mengambil keputusan yang Yesus juga lakukan. Dahsyat enggak? Ini dominion posisi, tadi dominion partisipasi, di mana saudara berkuasa karena saudara sebagai anak huios, di mana saudara dipercayakan. Tapi yang kedua ini, saudara duduk satu kursi di tempat di mana Tuhan Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi. Maka di tempat yang sama saudara diberikan kekuasaan yang besar di bumi ini. Saudara percaya itu? Saudara diberi kekuasaan yang besar di bumi ini, bukan hanya atas setan, bukan hanya atas sakit penyakit. Kekuasaan itu begitu besarnya sampai gelombang badai itu pun tunduk di bawah ranah dari dominion yang diberikan kepadamu. Dahsyat. Itu dominion saudara. Jadi ini bukan dominion yang kecil, dominion yang luar biasa besarnya, dan saudara harus percaya itu. Oke, nanti kalau saudara mau tanya bisa tanya. Nah, sekarang bagian yang saya ambil poin-poin penting supaya nanti sesi ini akan kuat di dalam diri Bapak Ibu. Sekarang buka Amsal 16 ayat 32. Amsal 16
ayat 32. Saya baca, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini yang disebut ranah dari dominion. Itu yang pertama adalah internal. Saudara diberi kekuasaan, saudara berkuasa. Yang pertama adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Dan ini jawaban dari ketidakmampuan Alexander Agung, Napoleon Bonaparte yang keduanya berkata, Alexander Agung, dunia aku taklukkan, tapi ada yang tidak bisa aku taklukkan, yaitu diri sendiri. Napoleon berkata, Eropa bisa aku taklukkan, tapi ada musuh yang sampai saat ini belum bisa aku kalahkan, yaitu diri sendiri. Tetapi dominion itu membuat saudara dikatakan lebih dari pemenang, lebih dari pahlawan, karena saudara bisa mengalahkan diri sendiri. Di level ini Bapak Ibu, di level ini Huyos itu menang melawan dirinya sendiri. Secara natural gimana Bapak Ibu? Orang yang menang melawan dirinya sendiri gampang? Saya mau tanya jujur kepada Bapak Ibu. Di level domain yang pertama, ketika seseorang berhadapan dengan diri sendiri, biasanya gimana? Halo Pak, setan menghadapi saya. Takut Pak, ngacir jauh. Wih, luar biasa. Sakit-sakit tunduk Pak. Nanti dulu, bagaimana dengan domain internal? Lah kamu sudah bisa ngalahkan diri sendiri. Lah itu Pak masalahnya. Nggak. Dominion itu yang pertama adalah di ranah internal. Kenapa internal? Ketika engkau bisa mengalahkan diri sendiri, maka dominion atas eksternal itu akan semakin efektif. Kalau dalam tidak bisa engkau kalahkan, pincang dalam pelayananmu. Betul. Internal tidak engkau kalahkan, pelayanan keluarmu berbahaya, pincang, merusak, tidak menjadi berkat, menjadi batu sandungan, menjadi cemoohan, menjadi bahan perbincangan. Itu di domain ini, internal. Itu satu. Selanjutnya, domain kedua, yang ada pada Yesus. Ayo saudara sebutkan dominion yang ada pada Yesus yang dicatat Injil. Saudara bisa sebutkan. Lemah lembut. Yang jelas Yesus beres internal. Yesus apa? Satu, dominan atas penyakit. Dominan atas setan. Dominan atas alam. Dominan atas kematian.
Terus mau Dominion atas dosa, Jangan mengampuni dosa, posisi jago yang roh jahat, iya, maut. maut. Ya, itu yang ada pada Yesus. Oke, mari kita lihat sekarang yang ketiga, diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Lalu ada dominion dalam Yesus. Ya, sekarang ketiga, dominion yang dilimpahkan. Dominion yang dilimpahkan. Silakan. Yang ketiga, dominion yang dilimpahkan. Matius pasal 10. Murid-murid diutus. Dan Tuhan Yesus berkata apa, Bapak Ibu? Ayo lihat. Matius, Injil Orang Matius. sakit, bangkitkanlah Memberi orang mati. kuasa, Iya, betul Pak Suhadi. Ayo, Pak. Sebutkan, Pak. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Ya. Ujilah ketakutan, Ya, karena kamu mendapatkannya dengan cuma-cuma dan berikan kepada mereka dengan cuma-cuma. iya. Itu dominion yang dilimpahkan, dominion yang dipercayakan. Saya lanjutkan supaya nanti. Lalu berikutnya dominion dan gereja. Ini nanti larinya kemana? Dominion dan gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai. Di mana? Matius 16 ayat 18. Dominion atas gereja, atas saya dan Bapak Ibu. Ini dominion. Ya. Kekuasaan yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan itu sampai kekuatan neraka dan hierarkinya itu tidak tahan menghadapi kita. Nah, sekarang kalau saudara diberikan otoritas, mari kita lihat perkembangan. Saudara diberikan dominion untuk mengalahkan diri sendiri. Saudara diberikan dominion Yesus sendiri atas sakit, penyakit, bla bla bla. Saudara diberikan dominion yang dilimpahkan, sembuhkan orang sakit, usir setan, bangkitkan orang mati. Dan keempat, saudara diberikan dominion sampai kekuatan neraka tidak tahan menghadapi engkau. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dominion akan menjadi keseharian kita. Bila ini, Bapak Ibu, saya pungkasi di sini. Dominion akan menjadi keseharian kita ketika bila keluarga, engkau ketemu dengan keluarga dan di sana tidak sejalan dengan kerajaan Allah, dan saudara masuk di sana, usir semua spirit yang mencuri unity, mencuri kebahagiaan, yang mencuri keutuhan keluarga, dan keluarga itu dibebaskan. Dominionmu itu dinyatakan. Ketika engkau melihat tempat kerja tidak lain, kok isinya konflik, kok isinya persaingan, isinya kok keadaan yang tidak enak, dan kau ada di sana, kau menggunakan dominionmu, lalu bisnis itu utuh kembali, harmoni, menjadi tim yang kuat. Di sana dominion itu nyata. Ketika engkau tinggal di satu kota dan kau melihat di kota itu ada kehidupan yang tidak sejalan dengan kerajaan Allah,
dan kau dipanggil di sana, kau doa keliling di wilayah itu dan terjadi perubahan, itulah wujud dominionmu dinyatakan. Ketika engkau ketemu orang sakit dan engkau langsung bertindak, apakah engkau siap atau tidak siap, itu bukan itu masalahnya. Dominion itu harus dioperasikan setiap hari. Dan kau berkata, Kak, Bu, Nek, Engkon, boleh saya doakan? Iya. Dan kau berdoa, dan semakin kau menggunakan dominionmu, dia sembuh, maka engkau melihat itulah wujud dominion. Ketika engkau melihat orang-orang terikat dan kau tidak tinggal diam, boleh saya mendoakan? Dan kau membebaskan orang-orang yang terikat, dominion itu menjadi gaya hidupmu. Demikian dominion itu menjadi habit ketika setiap hari dan seterusnya engkau terus mempraktekkan dominion ini. Sebelum kita berdoa, ada yang mau bertanya berkaitan dominion ini? Kalau saudara sudah jelas, maka saudara sudah menangkap sampai sesi ke 6. Saudara bisa nangkap ini. Saudara, saya sudah siapkan itu sampai sesi 10 kurang 4. Tapi saya kasihan kalau sampai sesi 10 nanti sorong itu melek sampai fajar. Enggak, ya, sampai sesi 6. Ada pertanyaan? Sebentar, saya tutup dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri berkaitan dominion. Silakan Bu Leni. Dibuka audionya. Ya, ya. Terima kasih Pak Bapto. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Bagaimana Pak tadi mempraktekkan dominion tadi di saat kita berada di dalam keluarga yang tidak sejalan dengan pengajaran inilah gitu, karena di akhir tahun kemarin saya berada di tengah-tengah keluarga yang memang belum sejalan, dan justru saya tidak bisa fokus berdoa, bahkan saya tidak bisa menyembah. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Leni. Yang perlu saya tegaskan Bapak Ibu, pertama, kata kuncinya dominion itu menjadi habit. Ya, dominion itu menjadi habit. Kedua, operasionalnya lewat peperangan rohani. Nah, ketika ibu melihat, Pak, situasi keluarga kami belum unity, justru itu kayak genta yang memanggil ibu, Bu Leni, ini waktu ibu harus berperang terus-menerus sampai keluarga ibu selaras dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi habit. Ketika ibu melihat di keluarga berjalan tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka dominion itu harus dioperasikan lewat peperangan rohani. Sampai kapan? Sampai terjadi transformasi. Jelas Ibu? Berarti peperangannya itu kita dalam diam gitu Pak, dalam hati, dalam perang tidak boleh diam. Ibu bangun tidur, saya ambil contoh. Ibu bangun tidur, ibu sudah berada dalam kesadaran dominion, di dalam otoritas dan wewenang penuh yang Tuhan beri. Aku menghancurkan semua spirit yang mencoba. Spirit apa yang ada di dalam keluarga itu? Patah hancur oleh darah Yesus dan kau harus keluar. Semua kutuk-kutuk keluarga hancur, semua kutuk penyembahan berhala hancur, ikatan perjanjian-perjanjian darah hancur misalnya, dan kau harus pergi. Dan sekarang aku declare bahwa keluarga ini akan mengalami ini. Itu menjadi kesadaran ibu terus menerus.
Jelas Ibu? Bu Leni, apakah jelas? Oke, kalau tidak ada, Pak David sekarang. Silahkan Pak David. Maaf Pak, tadi kelempar, Oh, maaf. terlempar, sebentar. Maaf, tadi sampai yang peperangan Pak, yang patahkan. Saya ulang sebelum Pak David ya, saya ulang. Saya ulang sebentar supaya Bu Leni nangkap. Kesadaran akan dominion itu harus tumbuh di dalam diri Bu Leni. Satu. Bagaimana operasionalnya lewat peperangan rohani? Sejak Ibu bangun, maka Ibu membangun kesadaran perang. Contoh, di dalam otoritas dan wibawa Tuhan Yesus atau kuasa Tuhan Yesus, aku mengikat semua spirit-spirit yang bekerja di keluarga A. Daftarkan semua kutuk-kutuk yang bekerja di sana, hancur oleh darah Yesus, dan kau harus pergi dan saya larang kembali. Dan sekarang saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, di keluarga A engkau akan mengalami A, B, C. Tidak akan ada lagi A, B, C, kayak gitu. Dan itu terus Ibu lakukan sebagai habit dominion. Keuntungannya adalah, pertama, Ibu akan di-upgrade terus dominionnya. Ibu akan terus berada di kesadaran dominion, dan Ibu nanti akan terus diperlihatkan wujud dari dominion itu. Ya, wujudnya nanti akan banyak banget. Engkau menyembuhkan orang sakit, ngusir setan, engkau membangkitkan orang mati, engkau bisa menghentikan semua hal-hal jahat yang akan dilakukan orang lain. Itu wujudnya banyak. Itu kalau menjadi habit. Perang itu habit sejak bangun. Jelas? Ya, jelas Pak. Makasih Pak Papa. Oke, sekarang Pak David. Nah, saya sedang bergumul menguji begini. Beberapa kali, jadi antara lain waktu saya di Salatiga, tubuh saya pengen berenang di Muntul. Siap semua, tiba-tiba hujan deras. Mereka bertengkar, ada yang memaksa, ada yang enggak. Lalu kata aja kita doa. Dalam nama Yesus, hujan terang, langsung terang. Amin. Soalnya saya itu berkali-kali itu. Oh, hujan kok mau tak kuasai ya? Ya, pergumulan. Apa itu antara lain? Iya, dominion atas alam, Pak. Nah, berarti Bapak harus masuk di ranah yang lebih luas, Pak. Itu yang tadi maksud saya. Yo alam, yo sakit penyakit, yo setan, yo keuangan, yo keluarga, yo kota, yo pemerintahan, dan semua bidang. Itu Bapak ketika terus masuk itu menjadi habit Bapak. Pengalaman Bapak dalam hal dominion itu luar biasa. Itu yang saya maksud. Ya, oke, masih ada yang lain? Saya Pak Belum Pak Prato. Sebentar. Saya, maaf. Yuliming. Silakan. Bu siapa? Yuliming. Bu Yuliming. Iya. Sebentar Ibu. Oke, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Pak untuk pelajaran tentang dominion ya Pak ya. Saya emang baru dapat pelajaran malam ini. Saya mau tanya Pak, jadi dominion itu seperti power ya Pak ya? Kuasa ya Pak ya, yang kita lepaskan ya Pak ya? Bukan ya? Bukan. Jadi power itu exousia, kuasa. Sementara dominion itu Ibu memerintah, berkuasa. Tadi kan Ibu duduk di kursi Yesus. Jadi Ibu itu sudah berada dalam kekuasaan untuk memerintah, mengatur. Nah, ketika Ibu memerintah, maka kuasa itu keluar. Nah, bedanya di situ. Jelas?
sebagai orang yang berkuasa, lalu ibu memerintah setan pergi, sakit penyakit pergi. Nah, ketika ibu memerintah, ada yang kuasa yang keluar dari ibu, itu kuasa. Dominion itu adalah ibu dalam posisi berkuasa, ibu dalam posisi memerintah. Itu dahsyat, lebih dari kuasa. Ketika ibu mengaplikasikan dominion, baru nanti akan keluar kuasa itu. Baik. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi kita baru bisa dapat habit ya, Pak ya, habit dominion itu. Iya. Kalau ibu tidak paham ini, nanti tidak bisa jadi habit. Ketika ibu sadar, oh aku sekarang dalam posisi kekuasaan atas segala sesuatu, tunduk. Nah, karenanya harus jadi habit. Kalau aku ketemu realitas yang tidak sejalan dengan surga, aku harus bertindak. Nah, ketika ibu bertindak, itu kuasa itu keluar. Baik. Oke, Pak. Oke. Iya, jelas. Pak Suhadi. Terima kasih, Pak. Oh ya, Ibu. Iya, lalu Mbak Prapto, apakah Salam yang Pak Suhadi. ya, apakah yang dinamakan dominion habit itu setiap hari aku udah melakukan kayak gini, apakah itu benar ya Pak? Gini, jadi saya itu setiap pagi pasti deklarasi otoritas saya di hadapan Tuhan, termasuk seperti yang diajarkan Pak Prapto dulu, namanya saya sudah dibangkitkan bersama Kristus, bla bla bla, sampai diberikan kuasa tertinggi, otoritas dan sebagainya. Setelah itu saya minta doa perlindungan, biar nanti apa yang saya lakukan itu tidak kembali kepada saya gitu. Lalu saya ingat ini Pak, tadi yang disampaikan Pak Prapto itu, saya ingat ayat Yohanes 14 ayat 12 mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih, karena aku pergi kepada Bapa untuk itu memberikan Roh Kudus pada setiap kita. Dan kita sudah diajar untuk mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu berhasil, dan apa yang kita perkataan itu ada kuasa. Nah, yang saya lakukan setiap hari itu gini Pak, saya tuh punya keberanian di mana kalau ada orang sakit pasti saya doakan, entah itu orang Muslim atau Kristen, itu tidak pengaruh. Terus saya juga setiap ketemu dengan orang itu tak catat nomornya, dan aku bisa ke sana untuk penginjilan gitu Pak. Apakah yang dinamakan dominion sebagai habit, apakah itu sudah termasuk Pak Prapto? Terima kasih Pak Prapto. Iya. Jadi ketika Bapak ketemu orang sakit, doakan. Bapak kemana ngusir setan, Bapak kemana, itu yang disebut habit. Jadi Bapak selalu ada kesadaran, ini kok tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Ini saya harus menggunakan kekuasaan yang Tuhan beri. Gitu betul Pak. Ya. Jadi itu bisa luas dilakukan. Misalnya, ini kalau Pak Ardian di perusahaan, kok ada karyawannya sakit, ya sudah, datangi sini, tak doakan. Kok mesin kok ada gangguan, langsung didoakan. Karyawan lihat, itu habit. Tahu? Jadi langsung dalam bentuk kesadaran ada yang tidak beres, langsung posisi dominionmu itu langsung diaplikasikan. Kayak gitu. Ada yang Pak David tadi, ini kok ada badai kenceng, perintahkan pergi. Ini ada urusan penting, hujan kok deras, berhenti hujan, aku mau ke gereja. Misalnya kayak gitu. Terus lakukan Bapak Ibu habit dominion ini. Kok rasanya kok perusahaan ini kok cash flow-nya kok ini kurang pas, ini tidak sesuai. Tuhan bilang kamu akan hidup di dalam kelimpahan, ini kok menurut saya cash flow-nya kok tidak sesuai. Saudara harus berada dalam posisi dominion. Perangi semua yang menghambat saudara masuk di dimensi kelimpahan bisnis. Ini kok sepi,
ini tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, saya harus menggunakan dominion saya. Setiap saat dominion itu menjadi kebiasaan dan cara hidupmu. Jelas? Oke, kalau jelas, ya saya mau berdoa bagi Bapak Ibu supaya dominion itu menjadi bagian menyatu. Buka tanganmu, saudara bisa berbahasa roh. Minta supaya dominion itu diberikan kepadamu. Ada dominion berbentuk partisipasi. Ada dominion berbentuk posisi, itu melekat di dalammu. Ada dominion dalam bentuk pengurapan, itu untuk memboosting di dalam pelayananmu. Sekarang ya Roh Kudus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Bawa ya Roh Kudus setiap kami untuk bertumbuh menjadi anak yang dewasa, karena kami akan berpartisipasi di dalam pemerintahan kerajaan-Mu. Kami mengelola pemerintahan kerajaan Allah dengan sumber daya yang tidak terbatas. Aku katakan juga di dalam nama Tuhan Yesus, kami berada dalam posisi dominion, sehingga segala sesuatu di bumi ini tunduk pada kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi ketika hamba-Mu meminta pengurapan untuk masuk di dimensi dominion setiap hari, turun pengurapan api dominion itu atas setiap anak-anak-Mu. Ini bukan sekedar kuasa, ini kekuasaan, ini pemerintahan, kekuasaan yang besar untuk menyatakan kerajaan Allah datang. Firman Allah harus jadi, surga harus terwujud, kehendaknya yang harus terjadi dalam hidup mereka, pelayanan mereka, bisnis mereka, relasi mereka, dan semua yang bertalian dalam hidup mereka. Pengurapan ini membuat kekuasaan mereka itu semakin besar, tetapi di dalam kedewasaan, dalam nama Tuhan Yesus, api dominion itu turun, berkobar-kobar begitu dahsyat dan besarnya. Dalam nama Yesus, mengalir, turun atasmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, Tihina takar atas dan takar atas dinantuh di hati sideteke. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun kami tidak menyelesaikan sampai sesi 10, tapi seberapa yang kami tangkap itu membuat roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami berdoa, biarlah dominion itu menjadi habit kehidupan mereka, sama seperti surrender, penyatuan kehendak, itu juga menjadi habit mereka, dan mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pertemuan training bagi para trainers ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semua orang yang diberkati melalui pengajaran ini. Ayo katakan bersama-sama dengan saya. Amin. 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 Yesus berkati.